Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru MI, MTS, dan MA Bani Salim yang saya hormati. Sebagaimana sosialisasi yang telah kita lakukan pada hari Senin kemarin tentang bagaimana cara membuat soal di Google Form yang rencananya nanti akan kita ujikan pada bulan Oktober mendatang. Dalam sosialisasi itu telah kita bahas berbagai macam cara membuat soal, tetapi mungkin karena kita baru mengadakan sosialisasi satu kali, mungkin ada yang terlupa. Mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat mengingatkan kembali apa yang telah saya sampaikan. Syarat kita bisa membuat formulir di Google Form itu salah satunya yaitu kita bisa login, memiliki email, Gmail. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita buka sebuah browser, terserah browser apa yang kita miliki pada PC kita. Di sini saya mencoba menggunakan Mozilla. Ketik saja di sini Google. Nah, setelah sampai di sini kita diminta untuk login. Ini di sini kita login menggunakan Gmail yang kita miliki, akun milik pribadi bukan milik orang lain. Jika seandainya laptop yang kita pakai ternyata sudah pernah login milik orang lain, sebaiknya log out dulu lalu kita login dengan email kita. Kita klik login. Nah, di sini kebetulan saya sudah pernah login beberapa kali dengan 2 akun. Jika seandainya di sini kita ingin login dengan akun baru, gunakan saja gunakan akun yang lain, masukkan Gmail dan password kita. Oke, saya akan menggunakan login ini dengan Gmail saya yang pertama. Di sini kita masukkan password lalu berikutnya. Setelah sampai di sini, biasanya kalau yang sudah pernah login akan tampil seperti ini. Lalu kita pilih saja di sini Drive. Kita klik, maka kita akan diarahkan ke sebuah drive yang kita miliki. Di sini kebetulan saya sudah banyak mengupload banyak file. Nah, mungkin Bapak Ibu Dewan Guru juga sudah pernah masuk ke sini juga membuat banyak file yang sudah pernah diupload. Maka agar kita tidak bingung, kita buat saja folder baru. Jadi dari baru folder, kemudian kita ketik nama foldernya, misalnya kumpulan soal UTS. Kita buat. Maka di sini kita sudah membuat sebuah folder. Ini saya pernah membuat folder. Saya buang saja biar tidak membingungkan. Nih, jadi kita sudah membuat sebuah folder. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Windows Explorer juga, kita contohkan di sini ada Windows Explorer. Nah, yang dimaksud dengan folder yang kita buat tadi adalah seperti ini. Yang mana file-file nanti yang akan kita buat nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah folder. Oke, kita lanjut saja. Kemudian di sini kita klik. Nah, karena foldernya masih kosong, karena belum kita isi, baru kita buat. Kita akan mencoba membuat formulir, klik baru, pilih Google Formulir. Bisa juga kita dari sini klik kanan, pilih Google Formulir. Oke. Di sini kita diminta membuat formulir, disediakan sebuah form seperti ini. Kita buat saja judul formulirnya, misalnya UTS matematika atau apa, matematika kelas 10 umpama ini. Kemudian formulirnya kita beri judul. Kita bisa setelah kita klik di sini, kita boleh klik di sini. Nah, judul formulir di sini jadi. Atau jika seandainya kita klik di sini ternyata tidak berubah, kita bisa blok, copy,
dan pastekan di sini. Kemudian di sini ada deskripsi formulir, sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Dan kalaupun diisi biasanya berupa petunjuk tentang soal yang kita buat. Oke, di sini akan saya contohkan, misalnya saya akan membuat seperti ini karena sudah saya sediakan. Bisa diketik, bisa copy paste. Silakan tuliskan nama, serahlah yang ini mah. Kemudian di sini kita tulis nama. Oke, nama. Bisa jawaban singkat. Jika jawaban singkat, siswa nanti pada saat masuk ke sini dia mengetikkan namanya sendiri. Kita ini wajib diisi. Tetapi jika menggunakan seperti ini biasanya kadang-kadang siswa menulisnya asal, ada yang salah nama dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya jika kita membuat ini pilihan jawabannya opsinya adalah opsi drop down. Karena biasanya pada setiap sekolah itu telah punya database siswa masing-masing. Sehingga siswa pada saat akan login tinggal pilih namanya saja. Nah, misal di sini siswa kelas 10. Ini kita copy. Kemudian masuk ke tempat yang tadi di sini lalu kita paste. Nah, ini nama-nama siswa kelas 10. Namanya ini kita ganti, judulnya jangan nama lagi tapi pilihlah namamu di bawah ini. Nah, umpamanya seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, tambah. Maka kita akan masuk ke yang kedua, yaitu opsinya kita tulis nama, kelas. Misal, kita jangan jawaban singkat juga, biasanya kadang-kadang nulis kelas juga. Siswa zaman sekarang masih asal-asalan, kadang ada 7 harusnya 7A, 7 aja, bingung. Jadi kita langsung aja kita tulis menggunakan drop down. Misal kalau misalnya kelas 10 ya 10A ya tulis saja 10A. Misal nih, oke. Misal 11. Misal ini. Nah, seperti ini. Ini wajib diisi agar siswa tidak bisa lanjut jika ini belum diisi nantinya. Oke, setelah sampai di sini kita tambah. Kemudian di sini misal kita tulis nomor peserta. Oke, kita tulis nomor peserta. Ya. Kita bisa menggunakan opsi drop down juga. Boleh. Sama seperti di atas. Di sini biarlah karena saya belum menyimpan database-nya, biarkan saya akan menulis jawaban singkat saja. Kita klik ini wajib diisi. Kemudian klik tambah. Di sini kita tulis misalnya token. Kalau memang ingin diberi token agar siswa tidak bisa masuk jika tidak mengisi token. Di sini boleh berupa angka atau boleh berupa teks. Misal saya pilih teks. Kita tulis misalnya password yang akan kita buat adalah apel. Misal. Jawaban singkat ini wajib diisi. Kemudian di sini ada teks kesalahan, boleh kita isi, terserah kita maunya apa. Pada saat siswa nanti mengetik passwordnya durian misalnya, berarti dia salah. Maka ada keterangan misal, maaf, token Anda salah. Misal, boleh sampai sini atau mungkin kita lanjutkan. Silahkan hubungi pengawas misalnya. Atau boleh silakan menghubungi bendahara misal. Mungkin saja dia belum bayaran, jadi supaya dia dapat token harus bayaran dulu, menghubungi bendahara mungkin. Nah, kemudian setelah ini selesai, anggap saja kita sudah selesai.
Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Ini adalah bagian yang pertama. Biasa kita mengisi detail siswa dulu, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Kita pilih yang ini. Kalau bagian satu bagian itu kita memilih yang ini, karena kita pindah bagian kita pilih yang ini. Nah, di sini boleh saja kita menulis misalnya selamat mengerjakan. Misal di bawahnya boleh juga kita tulis misalnya pilihlah A, B, C, D atau E yang kalian anggap benar. Misal opsi yang akan kita buat soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian klik tambah. Nah, di sini setelah sampai di sini kita bisa ketik soalnya. Kita opsinya opsi pilihan, harus opsinya opsi pilihan ganda misalnya, tapi ini wajib diisi. Tapi sebelum kita membuat soal, sebaiknya ini kita setting dulu. Kita masuk ke settingan, sini quiz. Oke. Jadi masuk ke sini, setting di sini, setelan atau setting, kemudian quiz, lalu jadikan sebagai quiz. Nah, ini kita kosongkan saja. Kosongkan. Jadi anak tidak bisa melihat jawaban yang benar. Ini segera, misalnya si anak bisa saja melihat nilai setelah jawaban dikirim. Kemudian pada presentasi, ini sebaiknya dibuang. Jika supaya anak tidak melakukan pengiriman berulang-ulang. Kemudian pesan konfirmasi boleh kita buat misalnya jadi pada saat anak telah mengirim soal, maka akan ada konfirmasi seperti ini, terima kasih pesan telah disimpan misal. Kemudian pada bagian umum, kita klik ini. Jadi biarkan anak hanya bisa mengirim satu kali. Atau kalau kita kosongkan berarti bisa mengirim berkali-kali. Andai kata ini kita kosongkan, mungkin anak mengirim jawaban berkali-kali, mungkin ada keterangan jawaban yang akan diterima adalah pengiriman yang pertama dan sebagainya. Tapi sebaiknya begini supaya anak hanya mengirim satu kali, kemudian simpan. Nah, setelah sampai di sini, lalu kita buat soal. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan soal-soal yang telah kita siapkan ke dalam sebuah form. Di sini saya contohkan ada 4 soal dengan tipe yang bermacam-macam. Ada gambar, mungkin ada soal bahasa Arab, dan ada soal berparagraf. Semuanya pilihan ganda. Kita coba dengan cara yang paling mudah dulu, yaitu kita mencoba input satu-satu. Ini kita copy. Kalau memang kita sudah pernah buat soal, lalu masuk ke sini, paste. Kemudian jawabannya kita copy juga, atau bisa diketik satu-satu karena jawabannya adalah pilihan ganda. Nah, kita masuk ke sini, paste. Nah, jadi kemudian kita masuk lihat soal yang kedua. Soal yang kedua ini berbentuk gambar, maka saya
menggunakan suatu aplikasi bantu yang telah disediakan oleh Windows yang namanya sniping. Ketik saja di sini sniping, nah ada dalam pencarian, nah sniping. Karena file gambar ini tidak bisa di copy begitu saja seperti tadi. Lalu di sini klik new. Kemudian soal yang akan kita masukkan ke dalam form tadi kita blok, kita pilih, misal kita pilih di sini. Nah, seperti ini. Kemudian save. Kita beri nama file misalnya nomor 2. Oke. Nama file bebas. Save. Kemudian ini kita minimize. Masuk ke soal tadi di sini. Di sini lalu di sini kita tambah. Nah, masuk di sini. Kita pilih yang ini. Cari file tadi. File tadi apa namanya? Ini harus diingat kita nyimpannya di mana tadi. Lalu kita open. Nah, ini jadi seperti ini. Lalu kita masukkan jawabannya. Copy dan pastekan di sini. Nah, jadi. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 3. Kita klik lagi tambah di sini. Kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 berbentuk seperti ini. Kita anggap saja di sini ada 5 pilihan. Kita juga akan menggunakan bantuan sniping tool. Di sini klik new. Lalu kita pilih yang akan kita masukkan ke dalam form. Kita pilih. Nah, ini bisa saja soal ini berbentuk soal bahasa Lampung atau apa yang berupa teks yang sudah dipoto kemudian dimasukkan ke dalam PC. Nah, setelah itu kita save. Kita kasih nama soal nomor 3. Save. Kita minimize. Kembali ke form. Lalu kita pilih ini. Cari soal nomor 3 ini. Open. Nah, ini soalnya sudah masuk. Bisa kita edit, diperbesar atau diperkecil. Opsinya sebaiknya kita gunakan opsi drop down. Bisa boleh drop down, boleh pilihan ganda. Di sini saya akan mencoba memasukkannya dengan pilihan drop down. Oke. Misal di sini jawabannya A. Anggap ini ada 5 pilihan. B, C, D, E. Selesai soal nomor 3. Kemudian kita tambah lagi untuk soal nomor 4. Nah, kita pilih. Nah, ini ada soal berparagraf. Soal berparagraf tidak bisa di copy begitu saja di form,
maka kita juga butuh namanya aplikasi bantu. Kita masuk ke snapping tool lagi, klik new, lalu kita blok. Oh, tidak pas tadi. Nah, ini sudah pas. Lalu kita save soal nomor 4. Save. Kita minimize. Kembali ke form. Di sini kita klik cari soal nomor 4. Open. Nah, sudah masuk. Lalu pilihannya boleh opsi pilihan ganda, boleh opsi drop down, atau terserah. Kita di sini saya akan memilih opsinya drop down saja. Nah, seperti ini. Kemudian misal kita ingin membuat 5 soal tidak mesti harus diambil dari yang tadi, dari internet pun kita boleh. Misal, ini sangat cocok sekali buat guru-guru yang males ngetik ulang seperti saya. Nah, kita cari soalnya di internet misal. Nah, di sini misal saya sudah menemukan soal nih di internet. Kita kembali ke ini, ke sini, lalu new. Nah, kita blok soal yang akan kita pilih. Misal ini. Nah, lalu save. Misal ini adalah soal nomor 5. Save. Kemudian kembali ke form. Di sini. Ya, posisi tadi kita ada di sini, lalu kita klik tambah. Kita dapat lagi tempat yang baru, lalu kita pilih di sini gambar yang telah kita ambil tadi dari internet. Soal nomor 5. Nah, ini. Open. Ini soalnya sudah masuk. Opsi pilihan jawaban boleh pilihan ganda, boleh drop down. Oke, yang ini saya akan mencoba dengan pilihan ganda sajalah. Nah, selesai 5 soal. Oke, selanjutnya kita berikan skor penilaian. Anggap nilai ini semuanya, jika betul semua 100, karena ada 5 soal, berarti satu soal skornya adalah 2. Oke, kita akan coba kasih jawaban, kunci jawabannya. Ini kunci jawaban, kita pilih nanti jawabannya apa yang benar. Misal jawabannya yang benar ini B. Skornya karena 5 soal berarti 20. Lalu selesai. Semua sampai selesai. Lalu ini misalnya jawabannya B, kunci jawabannya kita klik dulu. Pilih jawabannya misalnya C. Skornya 20. Selesai. Ini juga kita kasih kunci jawabannya, misalnya jawabannya adalah A. Kasih skor 20.
Selesai. Ini juga kita kasih kunci jawaban. Misalnya jawabannya adalah E. Skor 20. Selesai. Ini juga kita kasih kunci jawaban. Misalnya jawabannya adalah C. Skor 20. Nah, misal kita sudah selesai semua soal-soal yang telah kita buat. Lalu kita lihat plat tinjaunya. Nah, ini plat tinjaunya seperti ini. Atau bisa kita tambah lagi, umpamanya kita tutup dulu. Kita tambah lagi, misalnya di sini kita tambah bagian yang ketiga. Misal setelah anak menyelesaikan soal, nanti akan ada konfirmasi. Misal kita tambah bagian yang ketiga. Nah, di sini oke. Kita copy ke sini, pastekan. Nah, seperti ini. Jadi pada saat anak selesai mengerjakan soal, maka dia akan diarahkan ke bagian yang ketiga. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri ujian? Jika ya, tekan tombol kirim atau submit. Jika tidak, tekan tombol kembali atau back. Karena biasanya anak buru-buru begitu selesai mengerjakan soal langsung kirim. Jadi tidak langsung kirim, ada notifikasi seperti ini biar anak yakin kalau itu soal sudah benar. Nah, selanjutnya kita lihat pratinjau. Disinilah link yang akan kita bagikan ke anak-anak. Kita copy, lalu kita bagikan ke anak-anak. Nah, sekarang kita lihat pada lembar kerja siswa dari setelah anak-anak mengklik link yang telah kita bagikan tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Anak-anak pilih namamu di bawah ini, kita klik, maka di sini akan ada satu pilihan. Misalnya anak akan menjawab, kita misalkan nama kita adalah ini, kita klik AG, kemudian kelasnya pilih kelas 10. Nomor peserta, misalnya nomor pesertanya adalah 123. Kemudian token, misal dia menulis durian. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ada notifikasi karena token yang telah dia ketik salah. Maaf, token Anda salah, silakan hubungi bendahara. Wah, berarti anak ini belum bayaran, suruh bayaran dulu. Oke, setelah dia bayaran, dia dikasih token, mungkin dikasih tokennya yaitu apel. Berikutnya, nah, anak langsung masuk ke soal seperti ini. Oke, misal anak memilih B, kemudian ini memilih C, kemudian ini dia memilih, nah ini opsinya yang opsi drop down tadi, misal dia memilih A, kemudian ini opsi drop down juga tadi memilih. Kalau misalnya ini kurang besar, ini anak bisa lihat di sini, ini adalah soal jika anak masih menggunakan Android, tapi lebih mudah jika anak menggunakan laptop atau PC. Misal ini kita pilih
Jawabannya adalah D. Kemudian ini, nah ini opsi pilihan ganda, pilihannya misalnya dia memilih C. Lalu berikutnya, nah jika tadi tidak kita beri bagian 3, maka notifikasi pada bagian 3 ini tidak muncul langsung jawaban terkirim, tetapi dia akan diarahkan ke sini dulu. Ada pesan notifikasi, apakah Anda yakin untuk mengakhiri ujian? Jika ya, tekan tombol kirim atau submit. Jika tidak, tekan tombol kembali atau back. Nah, jika dia tidak yakin, maka dia bisa kembali, atau jika dia sudah yakin langsung kirim. Nah, terima kasih, pesan telah disimpan. Jika dia ingin melihat skor, diklik lihat skor. Skornya adalah 79 dari 99. Oh, mungkin saya salah tadi, mungkin dalam pengaturan soalnya tadi ada seharusnya. Oke, nanti akan kita lihat cek soal. Nah, demikianlah jawaban dari siswa. Kalau misalnya siswa ingin mengulang lagi, karena kita sudah dibatasi 1 kali, dia tidak akan bisa. Oke, sekarang kita lihat pada akun guru yang memberikan soal. Di sini sudah terlihat ada 1 respon. Kita klik saja siapa yang sudah mengerjakan. Kita bisa membuat atau mengumpulkan respon-respon itu dalam 1 rekap di sini. Jika kita belum pernah membuat, klik saja ini, kemudian buat spreadsheet baru, buat. Maka spreadsheet baru akan terbentuk. Nah, ini nilainya 79 dari 99. Kita cek kesalahannya ada di mana dari pertanyaan. Kita klik. Kita lihat di mana kira-kira kita salah dalam memberikan skor. Ini betul. Nah, ini 19. Rupanya di sini salahnya. Kita kasih jawaban, kita benahi, diubah menjadi 20. Selesai. Kita lihat rekapnya. Kita reload. Meskipun di sini sudah direload, mungkin nilai di sini tidak berubah, masih tetap 79. Tetapi pada akun siswa, jika sudah menanggapi, maka bisa dilihat skornya akan berubah. Nah, jadi untuk pada rekapnya kita bisa edit saja manual, misalnya 80. Oke, tuh seperti ini. 80 per 99 per 100. Nah, seperti itu, boleh kita edit. Sekarang kita coba siswa yang lain yang kebetulan menggunakan PC. Oke, kita lihat skor. Oke, skornya 0. Rupanya semua salah.
sekarang kita lihat pada akun kita. Pada akun kita sudah ada 2 respon. Oke, sudah ada 2 respon. Kita klik. Kalau kita ingin melihat, nah ini nilainya. Inilah dia nilainya, bahwa nilai si ini sudah ketahuan. Sekarang kita akan mencoba mengupload soal yang sudah kita buat dalam satu file dalam bentuk Word dengan bantuan aplikasi pengaya yang bernama Form Builder. Ini ada soal sebanyak 50, kita akan coba upload sekaligus. Tapi soalnya soal biasa, bukan paragraf atau gambar. Yang pertama kita kembali ke sini, lalu baru upload file. Di sini ada file yang akan kita upload. Open. Tunggu sampai file tersebut masuk. Nah, sudah masuk. Kalau misalnya di sini banyak file, kita bingung filenya mana, tinggal klik ini saja, nanti akan ada tanda. Nah, ini. Selanjutnya kita buka. Di sini kita buka dengan Google Dokumen. Jaringan di tempat saya lelet. Oke, di sini masih ada tulisan doc, berarti harus kita rubah dulu, ganti nama. Misal kita kasih tanda misalnya bahasa Indonesia 1, kemudian di sini ada file, simpan sebagai Google Dokumen. Oke, sedang proses. Nah, sekarang sudah jadi, tidak ada lagi docnya di sini. Nah, oke, selanjutnya kita tutup. Kita tutup saja. Kita lihat di sini di ini kita. Nah, di sini sudah ada 2 file, yang satu ini file asli yang kita upload, yang kedua adalah ini. Ini yang akan kita masukkan ke dalam soal. Selanjutnya kita buka soal kita. Ini kita masuk ke sini, pilih yang ada bertitik 3 ini, lalu kita pilih ADD on. Scroll ke bawah, cari, nah ini Form Builder, klik, lalu install. Lanjutkan. Oke. Selanjutnya dia meminta akun, kita pilih saja ini. Izinkan atau allow. Proses penginstalan sedang berjalan, tidak perlu lama, sebentar. Nah, tanda sukses seperti ini. Selesai. Lalu ini kita tutup. Kembali ke soal. Ke form, kita klik di sini, sekarang sudah muncul ADD on, Form Builder, lalu start. Nah, di sini kita pilih Google Doc. Saat kita klik Google Doc, maka dia akan meminta file. Di sini ada file yang sudah kita ubah menjadi Google Dokumen tadi. Ini kita select. Tunggu, sedang proses. Nah, ini kita lihat ke bawah, apakah sukses 50 soal. Oke, ada 50 soal. Lalu import. Nah, soal sudah masuk semua. Soal sebanyak 50 sudah masuk semua. Oke, sampai ke bawah. Jika ada yang ternyata aturannya acak-acakan, bisa diperbaiki.
Ini kelebihan, hapus saja yang di sini. Oke, selamat. Oh, tinggal rubah saja ini mah. Oke, seharusnya ada di sini, tadi salah meletakkan. Duplikat bagian, salah tadi, hapus bagian. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal atur penilaian. Kunci jawaban, beri skor karena ada 50 soalnya, beri skor nilai 2, dan begitulah seterusnya. Demikian cara pembuatan soal dengan berbagai cara, tetapi pada cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan form builder, itu ada kelemahan, kita hanya bisa upload beberapa kali. Yang selanjutnya kita berbayar dengan kita siap mengeluarkan $9 per bulan. Jika kita tidak siap untuk membayarnya, kita bisa mensiasatinya dengan cara yang lain, dan untuk cara ini mungkin akan dijelaskan pada tutorial selanjutnya. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang belum paham bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.